Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu, kembali kita bisa bersilaturahmi dalam acara Pelita Hati di TV Tabalong, TV kebanggaan masyarakat Kabupaten Tabalong. Salawat dan salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah salawat yang senantiasa kita persembahkan kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di acara Pelita Hati di TV Tabalong ini, kita akan sama-sama membahas, kita akan sama-sama mengkaji tentang wasiat. Kita sering mendengar istilah wasiat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sebenarnya wasiat itu? Kalau kita tinjau dalam kajian fikih, maka wasiat itu ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Nah, wasiat yang bermakna umum adalah pesan atau pernyataan dari seseorang pada saat dia masih hidup tentang apa-apa yang dia inginkan setelah nanti dia meninggal dunia. Jadi seseorang pada saat hidupnya dia berpesan kepada ahli warisnya atau kepada keluarga-keluarganya tentang apa-apa yang dia inginkan setelah dia nanti meninggal dunia. Jadi misalnya wasiat secara umum itu misalnya seseorang yang berpesan kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal dunia, saya ingin dikuburkan di samping kuburan orang tua saya misalnya. Nah, itu bagian dari wasiat. Atau misalnya juga seseorang yang berpesan setelah sepeninggal dia nanti supaya keluarga ini tetap dalam keadaan rukun, tetap terus menjalin silaturahmi, tetap terus menjalankan syariat-syariat atau kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat masih hidup dia berpesan kepada anak-anaknya, "Nak, nanti kalau ayah meninggal dunia kamu tetap terus ya baca salawat sehari 1000 kali misalnya. Nanti setelah ayah meninggal dunia kamu tetap ya jangan lupa sholat 5 waktu dalam keadaan sesibuk apapun misalnya." Nah, itu juga merupakan bagian dari wasiat. Nah, itu wasiat bermakna umum. Nah, tetapi ada juga wasiat yang bermakna khusus. Nah, biasanya wasiat yang bermakna khusus ini yang berkenaan dengan masalah harta. Nah, jadi di dalam kitab ini disebutkan wasiat yang bermakna khusus itu adalah hibatul insani ghairahu ainan au dainan au manfaatan ala ayamlikal musalahu al hibata ba'da mautil musi. Itu pemberian seseorang kepada orang lain, baik itu berkenaan dengan hartanya, baik itu berkenaan dengan hutang-hutangnya atau sesuatu yang bermanfaat lainnya, diberikan kepada orang lain semua itu, dan berlakunya pemberian itu setelah yang memberikan ini meninggal dunia atau setelah yang berwasiat ini meninggal dunia. Nah, atau kalau dalam bahasa sederhananya, harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tetapi berpindahnya kepemilikan harta itu setelah yang memberikan harta ini meninggal dunia gitu. Jadi selama yang memberikan harta itu masih hidup, maka harta itu masih punya dia, masih punya yang memberikan gitu. Nah, nanti setelah
yang memberikan ini meninggal dunia, baru berpindahlah kepemilikan harta itu kepada orang yang menerima wasiat itu tadi. Nah, karena berpindahnya kepemilikan harta itu setelah yang memberikan harta meninggal dunia, maka apabila orang yang menerima wasiat ini ternyata meninggal lebih dulu dari orang yang memberikan wasiat, maka wasiat itu batal. Nah, jadi tidak bisa wasiat itu jatuh ke anak cucunya, ke anak cucu orang yang menerima wasiat ini. Jadi nggak bisa si anak yang menerima wasiat ini misalnya, loh kan kemarin dia berwasiat memberikan harta itu kepada ayah saya. Tidak bisa si anak ini menuntut gitu. Karena si ayah orang yang menerima wasiat ini, yang dia adalah ayahnya itu meninggal lebih dulu dari orang yang memberikan wasiat. Nah, itu wasiat secara khusus. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menganjurkan, yang memerintahkan kepada kita untuk berwasiat. Yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 disebutkan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kemudian ada juga di dalam surah An-Nisa ayat 11, mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Kemudian ada juga di dalam surah Al-Maidah ayat 106, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati tsnani dzawa adlin minkum, sampai seterusnya. Nah, 3 ayat ini intinya adalah menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk berwasiat gitu. Jadi ketika seseorang sudah merasa ada tanda-tanda kematian dia gitu, maka hendaklah dia berwasiat, khususnya yang berkenaan dengan harta, yang berkenaan dengan baik wasiat tadi itu yang secara umum atau yang secara khusus gitu nih. Nah, yang berwasiat secara khusus itu tadi berkenaan dengan harta, yang berkaitan dengan umum itu tadi seperti yang kami contohkan di awal-awal pembukaan kita tadi. Nah, kemudian juga di dalam hadis Rasulullah SAW ada juga yang tentang wasiat ini gitu. Jadi diantaranya dalam hadis Rasulullah SAW, man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa mata ala tuqa wa syahadatin wa mata maghfuran lahu. Ini juga intinya barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berwasiat, maka dia meninggal dalam jalan Allah dan dalam sunnah, dan meninggal atas ketakwaan dan syahid, dan meninggal dunia dalam keadaan diampuni. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Juga ada ijma sahabat tentang wasiat ini. Jadi intinya masyru'iyatu al-wasiyatu masyru'atun bil kitabi was sunnati wal ijma' gitu. Jadi intinya syariat atau dalil tentang wasiat ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah, dan juga ada di dalam ijma'.